Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, dimurahkan rezeki dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ini berkenaan dengan PPKM yang baru diumumkan pagi tadi, yaitunya PPKM ini dilanjutkan dari 2 November sampai 15 November. Jadi dari beberapa keputusan yang dikeluarkan pada pagi tadi itu, yang diumumkan pada pagi tadi, saya akan ambil 4 keputusan yang perlu kita ketahui, yaitunya yang pertama tentang tidak perlu tes PCR lagi bagi kita yang masuk atau keluar Pulau Jawa dan Bali atau antar wilayah Jawa dan Bali. Jadi untuk kita yang masuk keluar Pulau Jawa dan Bali dan juga antar wilayah Jawa dan Bali, itu kalau kita sudah lengkap vaksinnya tidak perlu tes PCR lagi. Jadi bagi kita yang telah lengkap vaksinnya 2 dos itu hanya perlu dengan tes antigen 1 hari sebelum keberangkatan. Nah, itu kemudahan baru. Dan bagi kita yang baru mendapatkan 1 dos itu perlu tes PCR 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi di sini kita bedakan bahwa orang yang telah lengkap divaksin itu hanya perlu dengan tes antigen 1 hari sebelum keberangkatan, dan bagi kita yang baru mendapatkan 1 dos vaksin itu perlu mendapatkan tes PCR 3 hari sebelum keberangkatan. Dan yang kedua adalah yang perlu kita ketahui tentang keputusan pagi tadi itu, yaitunya pelaku perjalanan dengan moda transportasi itu harus menunjukkan kartu vaksin. Kemanapun kita pergi dengan udara atau kereta api atau nanti darat, itu perlu menunjukkan kartu vaksin. Disinilah kita gunanya untuk vaksin, karena nanti vaksin ini sebagai syarat masuk ke suatu tempat. Apakah kita masuk mall, masuk ke tempat ini, masuk pergi kemana saja, kita kartu vaksin ini sangat diperlukan. Dan yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah perjalanan darat yang melebihi daripada 250 km atau 4 jam itu. Oke, saya ulang, perjalanan darat yang melebihi 250 km atau kalau ikut jamnya itu 4 jam. Yang penting poinnya 250 km itu harus menunjukkan kartu vaksin dan ditambah dengan tes PCR atau tes antigen. Jadi nanti bagi kita yang membuat perjalanan, contoh nanti kita pulang dari luar negeri dan kita akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi nanti mungkin ada keluarga yang jemput kan, mungkin dari jauh, dari Surabaya. Yang penting mungkin perjalanan itu melebihi 250 kilo. Nanti bagi keluarga kita yang jemput ini dan perjalanannya itu sudah melebihi 250 km, harus menunjukkan kartu vaksin dan tes PCR atau tes antigen. Nanti bisa pilih nih apakah mau tes PCR atau tes antigen. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yang perlu kita ketahui adalah pada saat ini masih 5 bandara yang dibuka bagi penerbangan internasional. Yaitunya seperti biasa, yang pertama Bandara Soekarno-Hatta, yang kedua Samratulangi Manado, dan yang ketiga Bandara Ngurah Rai Bali, dan yang keempat itu Bandara Hang Nadim di Batam, dan yang kelima itu Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang. Jadi belum ada perubahan untuk informasi PPKM yang terbaru ini. Mudah-mudahan nanti informasi PPKM yang akan datang pada tanggal 15 November itu ada perubahan, ada penambahan bandara lagi. Karena seperti yang saya sebut pada video sebelumnya, bahwa salah satu syarat untuk dibukanya penerbangan internasional adalah daerah tersebut atau provinsi tersebut vaksinasinya harus sampai 70% dan juga kesiapan bandara tersebut termasuk tentang kuarantinnya. Jadi itu saja pada kali ini, mudah-mudahan bisa kita pahami, dan semoga nanti bagi kita yang melakukan perjalanan ini urusannya dimudahkan. Dan jangan lupa share ini kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.